Alhamdulillah, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah selalu merahmati ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas yang saat ini keluar dari lisan kita sebagai hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa kecuali titipan dari Allah, selain lantunan syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena di siang hari ini menjelang sore sambil menunggu azan asar, Allah masih memperkenankan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Ibu, kita bisa hadir di sini bukan karena ibu sehat. Banyak orang-orang yang sehat di luar sana yang sudah tahu tentang majelis ini, tapi Allah nggak beri kekuatan untuk datang ke sini. Jadi jangan sombong, ya. Mungkin ada di antara kita yang sedang sakit tapi ngebela-belain untuk datang ke sini, atau mungkin yang sedang terkapar di rumah sampai telepon pengurus MT Al Hasna, tolong dong saya bisa nggak ngelihat siaran secara langsung, mungkin minta linknya seperti itu. Semua kebaikan yang saat ini kita bisa lakukan karena Allah nolong kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kita bisa ibadah sama Allah, bisa bersedekah, bisa berzikir, bisa melangkahkan kaki kita ke sini itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah menolong kita karena kita sering nolong orang lain. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu nolong hambanya selama hambanya nolong orang lain. Allah akan selalu cukupi kebutuhan kita selama kita berpikir untuk bisa mencukupi kebahagiaan orang lain. Allah akan selalu membahagiakan kita sekeluarga ketika kita sekeluarga memikirkan kebahagiaan orang lain. Dan salah satu kemudahan kita yang Allah berikan kepada kita apa? Minimal kita mendoakan saudara-saudara kita. Mungkin di antara kita ada yang sedang sakit, ada yang sedang terlilit hutang, ada yang sedang di bawah. Kita doakan semoga Allah mudahkan semuanya. Terkhusus buat salah satu saudara kita, salah satu jamaah kita, dan mungkin salah satu pengurus dari MT Al Hasna, Ibu Erna, ya kan? Dari tanggal 3 Desember kemarin sampai detik ini beliau masih berjuang untuk pemulihan kesehatan beliau di Solo, karena memang ujian yang Allah berikan kepada beliau, dan kita jadi saksi beliau. Musibah yang datang kepada beliau itu statusnya bukan teguran dari Allah untuk beliau, statusnya bukan azab dari Allah untuk beliau. Dan saya demi Allah menjadi saksi kebaikan-kebaikan beliau. Dan saya yakin dan kita semua yakin beliau sekeluarga adalah orang soleh. Beliau sekeluarga telah menebar kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Dan kita yakin bahwasanya musibah yang datang kepada beliau sekeluarga merupakan ujian dari Allah untuk mengangkat derajat beliau. Untuk kesembuhan beliau, mari sama-sama dengan ikhlas hati kita, khusus buat beliau, dan khususnya lagi mungkin bapak, ibu-ibu sedang dalam keadaan kepengen agar doanya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin berharap mungkin di antara kita yang hadir di sini ada orang-orang yang solehah, yang mereka nggak terkenal, yang mereka tidak diketahui jamaah lain, tapi mereka lisannya sudah dikenal sama Allah untuk berdoa. Kata Allah,
ana inda dhanni abdi bi. Aku tuh tergantung prasangka hambaku saja kepadaku. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku berusaha untuk mendekat kepada hambaku. Sakapan? Ketika hambaku memanggilku di selipan-selipan doanya. Untuk Bu Erna, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi Ibu Erna sekeluarga. Anta syafi la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama wala alama, la ba'sa tahuran insyaallah. Allahumma yassirna wala tu'assirna. Allahumma yassirha wala tu'assirha. Allahumma yassirhum wala tu'assirhum. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba sahla in syi'na. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kabar gembira kepada kita semuanya. Apa kata Allah? Aku yang memiliki kamu. Aku yang tahu kelemahan dan kelebihan kamu. Maka dekatlah kepadaku dan aku akan tanggung semua permasalahan-permasalahan hidupmu. Aku akan berikan jalan solusinya. Salah satunya kabar gembira yang tadi hadis kita utarakan dari Anas radhiyallahu an, dari Qatadah. Apa kata Allah? Ana inda dhanni abdi bi. Aku tuh tergantung prasangka hambaku saja kepadaku. Kalau dia sebelum berdoa dia mengatakan yakin doaku diterima sama Allah, Allah kabulkan doa kita. Yakin akan berjalan mudah, Allah akan mudahkan kita. Yakin anak saya cerdas, insya Allah cerdas Bu. Yakin anak saya sukses, insya Allah sukses. Ana inda dhanni abdi bi. Pegang hadis qudsi ini. Jangan pernah pesimis dalam menjalani kehidupan ini Bu. Yang mungkin baru punten nutup aurat baru sekarang ini. Mungkin puluhan tahun di belakang gak pernah tutup aurat, terumbar aurat, banyak dosa, gak pernah sholat. Jangan pernah melihat ke belakang kita. Saya memilih pendapat udah gak usah sholat qadha, gak usah sholat sholat mengkodok sholat yang sudah kita terlewati. Kenapa? Karena akan membuat hidup kita pesimis Bu. Ya, sudah istighfar saja kita sama Allah, kita jalani dan kita terima dan kita nikmati hidayah-hidayah Allah yang saat ini sudah datang kepada kita. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku akan bersama hamba-hambaku asalkan hamba-hambaku selalu memanggilku, selalu memohon kepadaku. Kalau hamba Allah itu memanggil Allah, memohon Allah, berarti dia akan cukupi semua syarat-syarat dan ketentuannya agar doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits qudsi yang lain Allah berfirman, ya, hadits qudsi itu redaksinya dari Rasulullah tapi perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ana ma'a abdi ma dzakaroni. Aku tuh bersama dengan hamba-hambaku yang selalu zikir kepadaku, yang selalu membasahi lisannya untuk selalu menyebut-nyebutku. Latahnya latah mengingat Allah. Ketika mendengar ada musibah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, itu namanya menyebut-nyebut nama Allah. Ketika dia melihat sesuatu yang menakjubkan matanya, dia akan mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Ketika dia mendapati berita-berita yang bertentangan dengan kekuasaan Allah, dia mengatakan Subhanallah, Subhanallah. Ketika dia berjanji Insya Allah. Ketika dia dalam keadaan kaget, Astaghfirullahaladzim wa taharrakat bi syafatahu. Dan aku bersama dengan orang-orang yang selalu menggerakkan dua bibirnya untuk selalu basah dengan zikrullah. Ya, gak kenapa-napa ibu, gak megang tasbih cincin tersebut, tapi hatinya selalu berzikir. Zikir kata Rasulullah SAW itu
bukan hanya sebatas subhanallah, bukan hanya sebatas astaghfirullah, bukan hanya sebatas la ilaha illallah, tapi zikir yang paling dahsyat ketika kita menemukan fenomena alam semesta ini yang menakjubkan, kita kembalikan semua kepada Allah, itu zikir. Ketika kita mendapati karunia besar dari Allah berupa kenikmatan, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita lakukan ibadah tambah mantap kepada Allah, itu pun zikir. Semua dalam kegiatan kita sehari-hari, apapun yang kita kerjakan, jadikan semua nuansa zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nahl ayat 128 Allah berfirman, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya kata Allah, aku tuh bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Saya mengartikan takwa itu simpelnya takut, Bu. Ya, saya bersama dengan orang-orang yang takut kepadaku. Kapan orang itu takut kepada Allah? Ketika dia dalam keadaan melakukan aktivitasnya, tiba-tiba mendengar azan Allahu Akbar, tiba-tiba memerah dia punya muka. Ya Allah, sudah waktunya zuhur. Alhamdulillah, ini gimana ini? Masih ada pelanggan. Ini gimana ini ya Allah? Astagfirullah, masih dalam aktivitas. Itu sudah cukup bagi Allah. Dia takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Syafi'i, hendaklah kalian takut kepadaku, kepada Allah, terlebih pada saat engkau sedang sendiri. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja Anda berada. Saat ini kita takut kepada Allah, maklum kita di rumahnya Allah. Ketika nanti kita keluar melakukan aktivitas di rumah tangga kita, melakukan aktivitas di rutinitas kita, hendaklah Allah kita bawa agar kita selalu takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan kata Rasulullah, ikuti perbuatan tercela kamu, perbuatan buruk kamu itu dengan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Masya Allah, semua dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kalian kepada manusia dengan akhlak yang bagus. Jadi orang masuk surga itu syaratnya cuma 3, Bu. Yang pertama apa? Takut sama Allah. Yang kedua, kalau kau berbuat salah, buru-buru mengingat Allah. Yang ketiga apa? Berakhlak kepada Allah. Karena agama itu apa? Muamalah ma'allah dan muamalah ma'an nas. Ya, ini muamalah. Apa namanya? Islam. Isinya muamalah ma Allah dan muamalah ma'an nas. Muamalah ma Allah gimana? Kepada Allah kita sholat, kita puasa, kita haji, kita umroh, ya. Muamalah kepada manusia apa? Zakat. Ya. Islam itu agama yang paling memiliki toleransi yang mantap, Bu. Toleransi yang TOP BGT. Tahu TOP BGT? Top banget, ya. Lihat surat Al-Kafirun di ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Wahai orang-orang yang bukan Islam, bagimu silahkan Anda melaksanakan agama yang kamu yakini kebenarannya. Dan saya orang-orang Islam akan meyakini agama yang saya yakini kebenarannya. Sebelum ayat lakum dinukum waliyadin apa? La a'budu ma ta'budun. Aku orang-orang Islam, kata Rasulullah, dari mulai zamanku dan zaman nanti akhir zaman, la a'bud, tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kau sembah. Ya, sedikit saya akan colek tata grammar bahasa Arabnya. A'bud itu fi'lun mudhari, kata kerja sedang selalu akan, domirnya alif. Kalau tata grammar bahasa Inggrisnya simple continuous future. Bisa digunakan zaman Rasulullah, bisa digunakan hari ini, bisa digunakan nanti, bisa digunakan masa depan. Sampai kapanpun aku Rasulullah dan orang-orangku umat Islam tidak akan pernah menyembah apa yang engkau sembah. Ini grammar pertama. Grammar keduanya, Allah menulis, Allah mengganti dengan domir alif.
a'budu, bukan na'budu. Artinya apa? Masalah akidah itu adalah masalah prinsip, bukan masalah komunal. Ya, misalkan orang tuanya Nasrani, ya na'udzubillah, kemudian anaknya dapat hidayah, akidahnya akidatul Islam, nggak bisa anaknya itu ikut-ikutan orang tua. Itu prinsip namanya. Maka kalau hari ini kita punya anak muslim karena memang dibawa oleh bapak ibunya muslim, muslimnya mungkin awal-awal ikut-ikutan, muslimnya muslim musiman. Kenapa Anda Islam? Yang pertama, karena orang tua saya Islam. Tapi pada saat orang tua saya menyekolahkan saya di TPQ, di sekolah-sekolah Islam, sampai saya paham ternyata betul-betul Islam adalah agama yang indah, agama yang toleran. Maka prinsip saya, walaupun nanti suatu saat ada kerabat saya yang pindah agama, saya tidak akan pindah agama. Saya tetap muslim. Ini a'bud, Bu, tunggal. Terus konsepnya gimana? Yang kedua, yang ketiga, Allah memakai kata kerja, bukan ibadah. Bukan ibadah dengan a'bud beda. Kalau ibadah itu kita tidak boleh ikut-ikutan menyembah agama lain. Tapi kalau a'bud bukan hanya ikut penyembahan mereka, tapi juga jangan ikut-ikutan pakai atribut mereka. Ya Bu, baik kita bohong-bohongan maupun kita benar-beneran. Kalau kata Buya Yahya, sampai kapanpun saya tidak akan mengatakan selamat Natal dan Tahun Baru. Walaupun kata organisasi yang lain dikatakan gak kenapa-napa, yang penting jangan meyakini, berarti kita sudah bohong sama orang Nasrani, Bu. Ya kan? Kita mengatakan selamat Natal ya, pada dalam hati saya bohong-bohongan. Dosa enggak? Dosa. Maka amannya nggak usah mengucapkan selamat Natal, nggak usah sok-sok toleran. Ya, kita intoleran kepada Islam tapi toleran kepada non muslim. Islam itu zero tolerance, Bu. Ya, satu, kalau Anda bertetangga dengan agama lain, katakanlah Hindu, Nasrani, Buddha, ketika mereka mengadakan ritual di rumah mereka, Anda mengganggu ritual mereka, kita sudah kena dosa, kita sudah melanggar lakum dinukum waliyadin. Gak boleh, gak boleh. Ya, begitu juga mereka, ketika mereka itu mengadakan kristenisasi, nggak boleh juga. Udahlah, itu urusan mereka. Yang penting kita dulu. Ya, terakhir akidah kita, masalah akidah lakum dinukum waliyadin. Tapi masalah muamalah dengan mereka, masya Allah, Bu. Kita misalkan punya warung nasi. Ya, apa kata Rasulullah? Idza qabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Kalau kamu sedang masak sayur, banyakin tuh masakannya. Kenapa? Khawatir ada tetangga kamu yang mencium, ya, yang menghirup aroma sayur kamu kok enak banget. Ternyata mereka tahu kamu yang masak, maka kita dosa kalau kita nggak ngasih, Bu. Ya, hati-hati yang masak sayur asem, ikan asin, sambal, baunya kemana-mana. Ya, itu Islam luar biasa tuh. Ya, Islam luar biasa. Kalau hari ini kita nggak bisa memberi keuangan kepada tetangga kiri kanan, minimal ada makanan lebih, kasih mereka, Bu. Kita nggak ngelihat mereka sholat atau tidak, kita nggak melihat mereka puasa atau tidak. Jangan sampai kita mau ngasih saudara semuslim, gak maulah dia Ramadan saja ngerokok, gak usah ngelihat kayak begitu. Ya, gak usah kasih mereka makanan lah, kita sholat dia nggak sholat, gak usah. Mungkin bisa jadi makanan kita didapat dengan cara yang halal, kita mengucapkan bismillah mendapatkannya. Bisa jadi hidayah itu muncul dari aram-aram yang kita kasih kepada tetangga-tetangga kita, Bu. Ini Islam luar biasa. Nggak apa-apa kita punya wifi kok lemot, tetangga dijebol oleh tetangga kita, nggak apa-apa. Itu sudah qadarullah. Cuman kalau kita tahu tetangga yang ngejebol, bilang bismillah, nggak apa-apalah pakai wifi saya, cuman tolong buka situs-situs yang benar-benar saja. Ya, kalau buka situsnya nggak benar, yang dosa yang masang
wifi. Ya, itu Islam Bu, Masya Allah Akbar. Bisa jadi hidayah turun dari orang-orang yang tulus ikhlas. Anda kepengen pipis, saking kebeletnya minta ampun, mau pipis di terminal, sekarang ada penunggunya, bayar 2.000, 3.000, uang kita 5.000, nggak ada kembalinya, suruh pipis lagi biar pas. Misalkan, akhirnya kita cari semak-semak belukar, mau perempuan, mau laki-laki, monggo cari semak-semak belukar. Cuman hindari yang ruang terbuka aurat. Yang kedua apa? Jangan pipis di tempat yang berlubang. Makruh hukumnya. Kok makruh Ustadz? Para ulama mengatakan kenapa makruh? Yang pertama, khawatir ada gas karbodioksida di dalam lubang itu, nggak kelihatan. Kita pipis enak-enak udah kayak gitu ya Bu ya. Kehirup gas, kita ke rumah mati kita. Gak ada gas Ustaz. Gak ada gas, mungkin saja di lubang tersebut ada hewan-hewan yang sedang musyawarah malam tahun baru. Ya, misalkan ada kelabang, ada cacing, ada semut. Apa dosa mereka tiba-tiba dikencingi sama kita? Ini Islam rahmatan lis semut Bu. Ya, Islam tuh luar biasa. Kemudian apalagi? Pada saat kamu ingin menyembelih hewan-hewan yang halal, idza dzabhtum fa ahsinu dzabhatak. Hendaklah kamu sembelih dengan cara-cara yang betul-betul baik ya. Toraja dengan kita. Toraja itu ketika dia itu mau menyembelih kerbau, dipukul dulu Bu, ya kan? Ada yang betul-betul dihantam kepalanya. Islam enggak. Bismillah. Semuanya tercover dengan Islam. Apa enggak indah agama kita? Wala antum abiduna ma'abud. Yang pertama, kita nggak boleh memakai atributnya mereka. Ya, pakai pakaian santer kelas, nggak boleh. Masya Allahu Akbar. Jangan, ya, jangan ikut-ikutan kebablasan ikutan itu. Kemudian yang selanjutnya apa? Jangan memfasilitasi untuk suksesnya ritual mereka. Kita sering menyewakan di sini deklek ya Bu ya, awning ya Bu ya, kita menyediakan terpal segala macam. Berhubung tetangga kita yang Nasrin ini baik sama kita, Bu, nggak apa-apa, gratis, nggak boleh, dosa. Tetap profesional, bayar Bu. Kalau dia bayar, kita profesional, bukan memproses mereka, nggak apa-apa. Ustadz, saya kebetulan cateringan Ustadz. Kebetulan nanti malam 25 dan malam 1 Desember ini saya mendapatkan job Ustadz, 1.500 catering Ustadz. Itu hukumnya gimana? Gratis apa bayar? Bayar, halal. Ya, halal, semuanya halal buat mereka. Yang penting ada imbangnya. Wala antum abiduna ma'abud. Sekarang kita bicara dengan mereka. Dan engkau wahai orang-orang Nasrani, orang-orang non muslim, engkau juga nggak usah repot-repot menyembah sembahan kami. Nggak usah repot-repot ngikutin tradisi Islam. Kami mengucapkan alhamdulillah, kamu juga ngucapin alhamdulillah. Kami mengucapkan assalamualaikum, bikin bingung kami. Itu siapa? Tamu Islam apa tamu orang lain? Ya kan? Nggak usah ikut-ikutan. Kami kemana-mana pakai peci, kamu ikut-ikutan pakai peci. Kami kemana-mana bersorban, kamu ikutan pakai sorban. Jangan pernah ikut-ikutan menyembah sembahan kami, sebagaimana kami nggak ikut-ikutan menyembah kalian. Ujungnya lakum dinukum waliyadin. Islam agama toleran. Toleransi itu apa? Pembiaran, ya, bukan ikut-ikutan, pembiaran. Biarkan dia melaksanakan agama yang diyakini kebenarannya, dan kami akan melaksanakan agama yang kami yakini kebenarannya. Selesai sudah. Ya, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang takut, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya, istiqomahkan kita melakukan kebaikan Bu. Nggak bisa dengan materi, minimal kita dengan doa. Nggak bisa kita silaturahim, minimal kita dengan telepon. Nggak bisa telepon, minimal dengan chat WA. Bismillah, gimana kabar kamu? Semoga kamu sehat walafiat. Itu muhsinin. Kemudian surat Toha, ya,
Ini saya baru memberikan ayat-ayat dan dalil-dalil kabar gembira dari Allah untuk kita. Doa pasti dikabulkan sama Allah. Jangan pernah pesimis, semua doa dikabulkan sama Allah. Surat Toha 46 mengatakan, Innani ma'akuma asma'u wa ara. Wahai hambaku, sesungguhnya aku bersama kalian. Asma'u wa ara. Aku selalu mendengar keluh kesah kalian, kata Allah. Wa ara, dan aku selalu melihat keluh kesah kalian. Kalian sabar saja. Kalau kalian sabar, kalian pasti mengisi dengan baca Quran. Kalau kalian sabar, kalian selalu menyempurnakan dengan sholat kalian. Jangan gerasak gerusuk. Ketika kita punya musibah, apapun musibah kita, musibah rumah tangga, musibah di kantor, musibah dimanapun, cepat-cepat sabar. Ya Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Cepat-cepat Bu, langsung sholat. Ya, ini tahadus binikmah. Saya selalu mendapati kalau habis sholat, habis zikir, habis memperbaiki sholat, pasti tenang Bu, tenang demi Allah. Walaupun urusannya belum selesai, minimalkan tenang dulu. Ya kan? Ya Allah, besok ada Bang Tengul nih nagih ke rumah saya. Ya kan? Oh ya Allah, besok jam 10 ini ada yang nagih kontrakan ini. Saya nggak ada, suami belum kelihatan jelas, uangnya ini gimana? Sholat Bu, sholat. Kita tuh percaya sama Allah, sholat kita. Walaupun Allah nggak ngasih kita blek uang buat bayar panci kreditan, ya, walaupun Allah nggak ngasih brek untuk bayar utang kita, minimal diberi ketenangan sama Allah Bu. Ketenangan bisa berupa apa? Bisa berupa kita tenang dulu, atau ada uang, atau besok yang nagih kontrakan kita itu orangnya lembut, tidak seperti di telepon, ya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Eti, ada Bu Eti nggak di sini? Nggak ada ya. Bu Eti, oh, Bapak ini, tapi kan lebih tenang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, boleh saya masuk? Silahkan Pak, ya kan? Mungkin suami nggak ada anak-anak kali. Gimana Pak? Bu, gimana? Sudah ada bayar kontrakannya? Mohon maaf Pak, tadi malam saya musyawarah dengan suami. Ternyata suami memang masih tanggal muda ini, belum waktunya gajian. Anak-anak kami pada butuh uang semuanya, bayar SPP sekali semuanya. Saya nggak ada pinjaman semuanya Pak. Ternyata tiba-tiba saja lembut yang penagih kemarin, nggak seperti Gembira Loka di WA Bu. Ya, keluar semuanya. Oh ya sudah Bu Eti, terima kasih sudah nerima saya. Makanya gitu Bu, kita kalau sudah punya sangkutan sama orang, punya itikat baik, salah satunya apa? Kalau di telepon diangkat, kalau di WA dibalas, kalau didatengin ke rumahnya dibuka, langsung buka pintu. Ada nastar, kalau bisa kasih racun tuh nastarnya, jangan. Ya, itu itikat baik Allah. Masya Allah. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Toha 46 Bu. Kalau bisa ini ayat pendek, kita tulis besar-besar tuh. Kita mungkin lari ke percetakan, langsung dicetak bannernya, pasang di kamar kita, pasang di ruang tamu Bu, pasang di rumah kita besar-besar. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku selalu mendengar keluh kesah kamu. Aku selalu mendengar, aku selalu melihat keluh kesah kamu. Ini Toha 46. Kalau kita nggak percaya, kafir kita sama Allah Bu. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Allah sudah kasih kabar gembira yang luar biasa. Ya, jadi maksud ayat-ayat yang tadi saya sampaikan, hadis tadi yang saya sampaikan apa? Kabar gembira dari Allah untuk kita. Allah nggak akan mengecewakan kita. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad dikatakan, Innallaha ta'ala la yastahi ayyabsatal 'abdu ilayya yas'alu fihi ma khairan fayradduhu ma khaibatain. Allah itu paling malu Bu melihat hambanya berdoa, tapi ketika hambanya itu sudah menutup doanya, sudah mengulurkan tangannya, sudah menjatuhkan tangan doanya, Allah gak ngabulin itu, Allah malu. Ya, ini hadits qudsi riwayat Imam Ahmad.
Kalau hari ini kok doa kami belum kunjung dikabulkan ya Allah, apakah engkau enggak malu? Kita yang harusnya malu. Apakah ada syarat-syarat doa yang belum kita tunaikan ke Allah? Salah saya apa Allah? Engkau telah beri kabar gembira kepada kami dengan ayat-ayat manismu ya Allah. Engkau telah berikan kabar gembira kepada kami dengan sabda-sabda Rasulmu yang indah ya Allah. Tapi kenapa hingga detik ini kok belum engkau kabulkan doaku? Introspeksi dirimu. Ya, hadis terakhir, ma min muslimin yad'ullah azza wa jalla bida'wah. Tidak ada seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah dengan sebuah doa laisa fihi ma'ithmun, yang penting di dalam doa itu tidak ada doa yang mengandung dosa, wala qati'atar rahim, yang penting di dalam doa itu tidak ada doa untuk memutuskan silaturahim, maka Allah akan mengabulkan doa kita dengan salah satu dari tiga ini. Yang pertama apa? Ayyu'ajjilalahu da'wata, Allah akan segerakan mengabulkan doa kita. Yang penting tidak ada isi dari dosa, tidak ada di dalam doa itu untuk memutuskan silaturahim. Allah akan kabulkan doa kita secepat kilat. Wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah, atau kalau Allah nggak kabulkan di sini, Allah akan tabungkan kabulannya nanti di akhirat. Wa imma ayyasrifa anhu minassu mitlaha, kalau Allah nggak kabulkan doa kita, Allah akan menghindari kita dari wabah, dari bencana, dari penyakit yang setara pentingnya dengan harapan kita. Jadi tiga nih, Allah akan kabulkan doa kita. Kalau kita berdoa, Allah akan kabulkan dengan salah satu dari tiga ini. Yang pertama apa? Allah akan segerakan doa terkabul. Yang kedua, Allah akan kabulkan di akhirat. Yang ketiga, Allah nggak kabulkan doa kita, tapi Allah akan selamatkan kita dari bencana yang sudah Allah takdirkan datang kepada keluarga kita. Ini doa kita. Ya, Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, sampaikan kepada ibu-ibu pengajian MT Al-Hasna, sa'alaka ibadi, kalau hambaku bertanya kepadaku anni, tentang aku, Allah mana ya Allah, Allah mana ya Rasulullah, Allah mana Ustaz, katakan fa inni qarib, aku itu dekat dengan hambaku. Allah selalu melihat kita di taman-taman pengajian. Kata Allah, aku cari kamu di pengajian ini, kamu nggak ada. Aku cari kamu di komunitas orang yang bangun malam, kamu nggak ada. Loh, kenapa kamu mencari aku? Padahal aku selalu memantau kamu. Fa inni qarib, aku tuh dekat. Saya baca tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Baghawi, Bu. Apa artinya qarib itu? Dekat, lebih dekat daripada kepala hewan tunggangan kita. Kita lagi menunggang kuda, Allah itu lebih dekat dari kepala kuda kita dengan badan kita. Ada yang mengatakan dekatnya Allah itu seperti urat leher kita, jauh lebih dekat daripada urat leher kita. Itu dekat. Kalau Allah sudah dekat sama kita, saya dekat dengan Pak Jokowi, saya dekat dengan Pak Prabowo, saya dengan Pak Afif, gak usah melayangkan proposal kepada mereka. Wong dekat kok ya Bu. Dengan cara apa? Telepon. Kalau nggak diangkat, minimal WA. Pak Jokowi, saya butuh nih 1 miliar, dikasih Bu, karena dekat, ya kan? Kenapa kita jauh dengan para pejabat? Karena memang kita nggak dekat, susah mintanya. Fa inni qarib, aku tuh dekat. Kapan Allah dekat sama hambanya? Allah akan menjawab semua permohonan hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mewajibkan diriku untuk menjawab semua panggilan-panggilan hambaku. Yang penting syaratnya idza da'an. Ya,
Maka apa? Falyastajibuli. Yang pertama, kalau kamu ingin dikabulkan doanya sama Allah, falyastajibuli, hendaklah kalian melaksanakan semua kewajiban-kewajiban kalian kepada Allah. Kita harus sholat, kita harus sedekah, kita harus puasa, baca Qur'annya, wal yu'minu bi, dan kamu harus betul-betul beriman sama Allah. Kalau kita beriman sama Allah, bukan hanya iman lisan saja, berarti kita tahu keberadaan Allah. Kita mesti sholat, kita mesti bangun malam, kita mesti berdoa. Kalau ketiga ini, jadi saya resum Bu, saya simpulkan nih, Al-Baqarah 186, Allah itu dekat sama hambanya dan bakal mengabulkan doa hambanya kalau kita sebagai hamba Allah. Saya tanya sama ibu dan sama saya diri sendiri, apakah kita sudah menjadi hamba Allah? Iya Ustadz, itu pengakuan kita. Apakah Allah ngaku kita sebagai hambanya? Bukan, belum. Kadang-kadang saya mengaku hamba Allah, tapi kelakuan saya tidak seperti hamba Allah, bahkan seperti hamba juri, bahkan seperti hamba harta, hamba kekayaan, hamba jabatan. Kalau kita ngaku, ya Allah, aku ini hambamu ya Allah, boleh nggak ngaku? Boleh, tapi kan belum tentu Allah mengakreditasi pengakuan kita. Yang sudah diakui sebagai hamba Allah itu siapa? Di dalam surah Al-Isra, Rasulullah SAW, Subhanalladzi asra bi'abdi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapanya itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ingin kita dekat sama Allah, selalu dibersamai Allah, doa kita dikabulkan sama Allah, kita pelajari jadi hamba Allah itu gimana sih? Ya. Yang kedua, yuk sama-sama mulai hari ini kita perbaiki dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Yang ketiga, perbaiki iman kita. Kalau tiga ini sudah kita perbaiki, la'allahum yarshudun, maka Allah akan memberikan petunjuk. Yang belum nikah, Allah kasih petunjuk dia bakal nikah. Yang punya hutang, Allah kasih petunjuk dia bakal lunasi hutang-hutangnya. Yang lagi belangsak, Allah kasih petunjuk supaya dia gak belangsak. Nah, kita satu-satu. Ya Allah Ustadz, saya kepengen menjadi hamba Allah itu gimana? Ibu buka surah Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Itu ciri-ciri hamba Allah. Ayat pertama, ayat 63 saya bacakan. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang pertama, orang yang merasa hamba Allah, dia itu kalau berjalan di muka bumi ini tidak sombong. Ini pertama, hamba Allah itu nggak boleh sombong. Haunan ini asal katanya adalah apa? Menghinakan orang lain, mendiskreditkan orang lain, ngeremehin orang lain. Gak usah ustadz ngeremehin ustadz yang lain, kiai ngeremehin kiai yang lain, ulama ngeremehin ulama yang lain, orang kaya ngeremehin saudaranya lain. Gak boleh. Ya, jangan sombong. Ya, orang sombong itu tidak akan pernah lama hidupnya. Ya, Allahu Akbar, di awal punya segala-galanya, tapi di detik-detik kematiannya Allah ambil semua yang disombongkan, Bu. Yang tadinya cantik tidak cantik, yang tadinya punya harta tidak punya harta, yang tadinya mendapatkan jabatan tinggi tidak mendapatkan jabatan tinggi. Haunan. Ya. Kita dulu ada film yang namanya Tukang Bubur Naik Haji. Ya, saya masih di Jakarta tuh. Itu film saya sering lihat, Bu. Haji Sulam dengan Haji Muhyiddin. Ya, bagaimana Haji Muhyiddin sombongnya minta ampun. Baru ketua RW haji 2 kali sama Haji Sulam gak mau negor. Semua dihinakan sama Haji Muhyiddin. Kalau keluar rumah gak mau nginjek tanah. Dasar kuntilanak tuh Haji Muhyiddin. Ya kan? Semua dianggap rendah. Jangan.
Kita saja kan sudah dididik sama Allah ketika kita sedang jalan, Bu. Ibu mau ke Sikunir, mau nanjak nih. Kira-kira kalau kita nanjak itu membusungkan dada apa enggak, Bu? Tanteng kita, ya. Kalau kita nanjak, mungkin. Nah, itu alam sudah memberikan satu pelajaran buat kita. Kalau kamu turun, sudah melihat sunrise-nya Sikunir, kamu turun, maka pada saat turun, kamu jangan nunduk. Ya, kalau kita lagi di bawah, jangan pesimis kata Allah. Ya, udah tegakkan kamu. Kamu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lagi jalan turun, kita ngebungkuk, Bu. Kita ngegelinding. Terus gimana? Jangan pesimis. Tuh, lihat alam mengajarkan kepada kita. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang hamba-hamba Allah itu kalau bertemu dengan orang-orang yang tidak sengaji dengan kita, yang tidak seakhlakul karimah dengan kita, kita buru-buru berlindung kepada Allah dari orang itu. Dan ingat, kita doakan mereka agar mereka menjadi bagian dari kita. Itu ibadur rahman, Bu. Ya, kita ngelihat saudara kita yang memang mereka nggak menutup cadar, kita astagfirullahaladzim, kita doakan agar mereka juga nutup cadar, ya kan? Ketika kita melihat saudara kita yang ketutup aurat, kita istighfar, ya Allah saya berlindung untuk tidak seperti dia. Tolong ya Allah berikan hidayah kepada orang itu agar tertutup auratnya. Itu orang-orang yang beriman. Surga terlalu besar. Kalau yang masuk ke dalam surga cuman kita, Bu. Kita angkut orang sebanyak-banyaknya untuk masuk surga. Pabrik sunnah itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah mengajarkan kepada kita bagaimana seorang di Madinah Yahudi buta yang selalu meludahi Rasul, yang selalu kata-katanya membuat Rasul itu menangis, yang menghinakan Rasulullah SAW. Tapi setiap dia ngomongnya sampai menghinakan Rasulullah, Rasul tetap nyuapin si buta tersebut, ya Bu ya. Masya Allah. Pada saat Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar Siddiq bertanya, ini kan besannya mertuanya Rasulullah, wahai Aisyah, apa rutinitas suamimu Rasulullah SAW kekasihku? Rutinitas beliau, Abah, kalau mau ke masjid itu selalu melewati si buta. Yang mana? Yang Yahudi itu. Yang betul-betul buat menghina Rasul, yang betul-betul ngajak. Iya betul. Ngapain Rasulullah ke sana? Nyuapin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an betul-betul kekasih Allah, walaupun dia kecewa, dia melaksanakan ini karena apa? Melanjutkan kebaikan Rasulullah SAW. Langsung Abu Bakar As-Siddiq menemui si buta ini, menyuapkan makanan, ditepak tangannya sama Yahudi ini. Kata beliau apa? Anda bukan seseorang yang selalu nyuapin saya. Siapa Anda sebenarnya? Orang yang nyuapin saya itu langkahnya lembut, nyuapin saya lembut, sabarnya luar biasa. Kemana dia? Dia sudah meninggal. Siapa dia? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Netesin air mata di hadapan Abu Bakar Siddiq. Tolong tunjukkan makamnya Muhammad. Aku akan bersahadat di depan makamnya, disaksikan oleh engkau. Islam bukan agama barbar yang menunjukkan pedang, bukan Islam. Hari ini orang ingin memasukkan orang lain ke dalam Islam, Bu, nggak perlu untuk membacakan ayat Quran, nggak paham, nggak perlu membacakan hadis, tapi apa? Langsung bacakan akhlak-akhlak kita. Insya Allah dengan seperti itu mereka tertegun dengan keharmonisan Islam. Wa idza khatabal jahiluna qalu salama. Kemudian Al-Furqan ayat 64, apa kata Allah? Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ibadur Rahman yang ketiga, dia selalu menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Allah, Bu. Ya, bangun. Ya, kita butuh Allah, Bu. Kalau hari ini malam tadi ibu nggak bangun, subuhnya istighfar, diimbangin dengan duha. Ya, syukur-syukur malam kita sholat malam, duhanya kita sholat duha. Kalau memang kita malam nggak bisa sholat, minimal duha kita laksanakan.
Berapa rakaat Ustadz? Kalau ibu memang gak ada aktivitas, punten sudah pensiun, yuk seumur-umur kita duha 12 rakaat. Ya, 12 rakaat. Ibu taruhlah, ibu nunggu waktu zuhur jam berapa sekarang? Jam 11 lewat 40 menit. Jam 11 kurang seperempat, ibu sudah di atas sajadah dengan mukena yang rapi. Ya, toko sudah dibuka, anak-anak sedang kuliah, duha 2 rakaat. Ibu bikin ringkas lah, nggak kenapa-napa. Misalkan habis Al-Fatihah, waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Ya kan? Nanti rakaat kedua, Allahu samad, Allahu akbar. Ya kan? Rakaat ketiga nanti ya 2. Coba tenang kita. Ya, syukur-syukur malamnya kita bisa bangun 11 rakaat, 8 ditambah 3-nya witir, ya kan? Allah itu selalu turun Bu dalam hadits qudsi. Yanzilu Rabbuna. Allah turun kata Rasulullah SAW di setiap malam. Nanti ada hadisnya. Allah turun di setiap malam, khususnya di sisa 1/3 malam yang terakhir. Ibu bisalah meraba-raba 1/3 malam terakhir itu kapan? Ya sekitar jam 3. Kalau subuhnya jam 4 kurang 5 menit. Jam 3 ibu sudah rapi dengan mukenanya, sudah sikat giginya, sudah wangi karena habis tidur kan bau naga Bu, ya kan? Kita sudah kumur-kumur, kita sudah pakai parfum yang lembut yang enak. Sudahlah, nggak usah mikirin suami dulu. Suami kita mungkin capek, minimal dari istrinya dulu. Kalau kita kepengen punya suami ahli sujud, istrinya ahli sujud dulu. Saya kepengen istri saya ahli sujud, jangan banyak ngomong, Anda ahli sujud dulu. Nanti Allah akan merubah hati pasangan kita Bu. Allah akan merubah hati anak-anak kita. Saya kepengen istri saya seperti Aisyah radhiyallahu anha. Anda Muhammad bukan. Ya, saya kepengen istri seperti Fatimah Az-Zahra. Anda Ali bin Abi Thalib apa bukan? Kalau kepengen istri Anda salihah, Anda menjadi suami yang soleh. Sudah, yang penting kita sholat dulu. Kalau subuh, suami baru kita bangunkan. Kalau sholat malam gak perlu Bu, khawatir capek suami kita. Kita kan lagi semangatnya habis ngaji di MT Al-Hasna ya Bu ya. Malam kita sholat Allahu Akbar. Jangan ada gerakan-gerakan yang mengganggu aktivitas orang yang sedang tidur. Ini Islam. Kamar ibu ada kamar mandinya, kecilkan suara airnya. Jangan berkasihan orang-orang di dalam rumah yang kedengeran air keberisikan Bu. Ya, kita memang mau sholat malam, jangan ganggu tidur nyenyaknya mereka, ya kan? Kita berdoa, sudah lirihkan suara kita. Ada tangisan-tangisan, doakan suami, doakan anak-anak. Masya Allah ibu, Allah itu terkesima melihat seorang wanita yang berdoa di hadapan Allah. Kata Allah itu, wahai Jibril, tengok hajatnya apa. Kok di antara perumahan yang banyak ini aku temukan cuma satu wanita ini. Ya Allah, dia perlu ini. Sampaikan salam kepada dia sebelum waktu syuruk tiba dan sebelum tangannya turun dari doanya. Aku kasih kabar gembira kepada orang itu. Janji Allah Bu. Ya, Allahu Akbar. Gak usah keras-keras. Allahu Akbar. Kasihan suami kita, kasihan anak-anak kita, ya kan? Kita lagi terus tidur punten, mungkin suami lagi meluk kita, alarm kita sudah nyala, matikan alarm pelan-pelan, bangunkan tangannya, jangan plus sholat, gaji masih kecil juga nggak usah, ya kan? Anak-anak nggak usah, langsung pelan-pelan, langsung kita bangun. Kalau ranjang kita bangun bunyi kerekek, pelan-pelan bangunnya Bu. Ya kan, bangun pelan-pelan, jangan sampai ngeganggu, jangan. Kita kepengen ibadah sama Allah, tapi jangan ngeganggu saudara-saudara kita. Ya, seperti itu. Siap Ibu? Insya Allah. Lil sujadan qiyamah, janji Allah luar biasa di dalam surah Al-Isra ayat 79. Aqimis salata
aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, kamu bangun deh di tengah malam ya. Kalau kamu berdoa zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, seluruh dunia yang Islam doa kepadaku. Kalau kata orang telepon, roaming. Kalau kata orang interlokal, macet. Kata Allah, bangun kamu di tengah malam. Karena enggak semua orang bangun tengah malam. Apa ya Allah yang bisa engkau berikan kepada kalau kau bangun tengah malam? Ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan angkat bu derajat kita pelan-pelan sama Allah. Ya, kalau tafsir Ibnu Katsir mengatakan orang yang selalu mendawamkan sholat malam, ketika dia itu dihinakan sama orang, Allah akan yang langsung membalas orang itu. Jadi Allah di garda terdepan bu, buat orang-orang yang sholat malam, yang Allah tidak berikan kepada siapapun yang tidak pernah sholat malam. Bangun di tengah malam. Ya, kemudian kita nggak selesai nih, tapi langsunglah saya tutup dengan Al-Furqan 65. Walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzaba kana gharama. Orang yang beriman itu selalu mengatakan, ya Allah, jauhkan kami dari azab jahannam ya Allah. Doa kita jangan saya, kita sudah punya pasangan, kita sudah punya anak, kita sudah punya cucu. Saya selalu mengatakan kepada ibu, dulu waktu kita masih single, kita mau makan, ya Allah aku mau makan. Sekarang ya Allah kami mau makan, ya Allah berikan rezeki kepada kami. Ya, kita mau masuk WC pakai na, bukan pakai ni. Kita doa jangan pakai ni, pakai na. Robbana, bukan robbani, bukan robbi, tapi robbana. Kenapa? Di belakang kita banyak saudara-saudara kita. Mungkin suami lupa berdoa, sudah kita handle dengan doa kita. Ya, kalau kita ini kan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk terhindar dari azab jahanam kapan? Ketika innaka hamidum majid. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarril fitnat mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Jangan Allahumma inni a'udzubika, tapi Allahumma inna na'udzubika. Kenapa? Kami berlindung ya Allah. Siapa kami? Saya sebagai seorang istri, suami saya ya Allah, dan anak-anak saya. Sudah habis waktu kita ngaji jam 2. Kita tepat waktu, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, makannya tepat waktu. Insya Allah Allah senang. Aku qouli hadza wallahu yad'u ila daris salam. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.